Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa hari ini pada renungan harian Embun Pagi. Dalam memulai satu pekan ini, kita akan dituntun oleh firman Tuhan yang akan menguatkan kita untuk menjalani setiap hari-hari kita. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, pada hari ini firman Tuhan dari Hosea 14 ayat 3. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, mulak mahamutu Tuhan, jana palalu hamu matangi yangon gabe songon halu tusia. Tuhan, sesama sude dosa nami, jala jagit matang yang namion, gabe pujian nami maho laing songon nadung hami janji honi. Dalam bahasa Indonesia, bawalah sertamu kata-kata penyesalan, dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, Hosea merupakan sebuah nabi yang kontradiktif pada saat itu, di mana dia seorang nabi dan dia menikah dengan seorang pelacur. Ketika orang melihat itu, pasti sesuatu menjadi kemarahan ataupun kebencian bagi seorang nabi. Namun ternyata apa yang dilakukannya itu adalah sebagai simbol antara Allah yang kudus menikah dengan umat Israel yang sundal, di mana mereka sesungguhnya sudah menjadi mempelai perempuan Allah, namun mereka mengotorkan dirinya dengan menyembah kepada berhala-berhala dan dewa-dewa yang lain. Keadaan ini menuntun dan menuntut orang Israel agar menjadi mendengarkan kalimat daripada Hosea yang menyatakan bahwa mereka perlu bertobat, mengubah dirinya, merubah pikirannya, merubah tingkah lakunya untuk menjadi mengarah kepada Tuhan. Umat Israel yang merupakan mempelai perempuan Allah itu sesungguhnya harus mengubah dirinya, bertobat dengan doanya, menyatakan memohon pengampunan daripada Tuhan. Dengan demikian, orang Israel menjadi mempersembahkan dirinya di dalam pertobatan yang baru. Ketika mereka mengatakan akan mendekat kepada Allah, maka yang terutama bagi dirinya adalah perubahan diri, perubahan sikap, perubahan perilaku, sehingga menjadi dekat dengan Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, pertobatan merupakan simbol daripada meninggalkan hal-hal yang lama, masuk kepada hal-hal keinginan Allah di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara terkasih, ketika orang Israel yang diingatkan oleh Hosea, saat ini kita ditegur oleh firman Tuhan agar menjadi orang yang selalu mengoreksi diri, melihat atas kesalahan dan kekurangan kita kepada Allah. Dengan menyadari kekurangan dan keterbatasan itu, kita datang kepada Allah memohon ampun daripada Tuhan, dan pengampunan yang kita harapkan menjadi persembahan kita melalui perubahan-perubahan sikap yang kita lakukan. Karena permohonan pengampunan tidak berguna kalau tidak dilanjutkan dengan perubahan sikap dan perilaku kita. Ketika kita memohon ampun kepada Tuhan, sesungguhnya harus dilanjutkan dengan sikap-sikap yang baru, yang patuh dan taat kepada firman Allah. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika Hosea mengatakan ini agar umat Israel tidak sundal lagi, namun menjadi mempelai yang setia, demikian juga dengan kehidupan kita sebagai umat percaya. Hendaklah menjadi kesetiaan dan keberimanan kita berpegang teguh hanya kepada Kristus Yesus, tidak diubah oleh dunia ini, tidak digoda oleh berbagai kehidupan dunia ini seperti kekayaan, jabatan, dan lain sebagainya. Dan kita menjadi tetap fokus kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus, Allah yang menebus dan membebaskan kita. Oleh karena itu, mari ketika kita bertobat, lakukan dengan sepenuh hati,
di dalam prinsip dan perbuatan hidup, sehingga orang lain akan melihat Yesus Kristus, melihat keselamatan melalui orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Biarlah firman ini menjadi bagian hidup kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau nyatakan, mengingatkan kami agar semakin dekat dengan Tuhan, mengubah diri dan mohon ampun kepada Tuhan. Permohonan ampun dilanjutkan dengan sikap hidup. Biarlah kami melakukannya agar kami menjadi anak-anak Allah yang setia. Berkati setiap orang, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang sedih, dan berilah setiap orang mendapat berkat daripada Tuhan dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.